Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Masih bersama Al-Hadis Kitabus Shalah. Dan sore hari ini lanjutan halaman 79 baris yang paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu an mashil khassa fis shalah. An-nahyu adapun larangan. An mashil khassa. An mashi dari mengusap. Al-haso pada kerikil atau pasir, ya beda sih, kerikil sama pasir ya beda. Ini batu tapi batu yang kecil-kecil, ya koral, ya pasir lah bisa. Fi sholati di dalam sholat. Larangan mengusap pasir di dalam sholat, ya mungkin di saat sujud itu pas di sajadahnya atau di lantainya itu ada pasir sehingga nempel di jidatnya. Nah, kemudian terus nggak betah itu dikit-dikit mengusap. Kita lihat hadisnya seperti apa. Akhbarana Qutaibatu ibnu Sa'idin wal Husain ibnu Huraitsin wal lafzulahu an Sufyan aniz Zuhri an Abil Ahwas an Abi Dzar qala berkata siapa Abi Dzar qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ketika berdiri ahadukum salah satu kalian fis sholati di dalam sholat fala yamsah maka janganlah mengusap siapa orang al-haso pada kerikil atau ya pasir fa innar rahmata maka sesungguhnya rahmah tuwajihuhu menghadap apa rahmat pada orang, maksudnya di depannya menghadap apa rahmat pada orang. Nabi bersabda ketika salah satu kalian berdiri di dalam mengerjakan sholat. Ini sudah dalam keadaan sholat. Maka jangan mengusap pasir atau kerikil yang ada di depannya. Nah ini biasanya di saat mau sujud melihat wah depannya kok agak ada pasir-pasir terus diusap-usap, dibersihkan dulu. Jangan. Karena di depan kita itu sudah menghadap rahmatnya Allah. Nah, kalau diusap, dibersihin ya sama saja menghilangkan rahmat itu nanti. Ya sudah sujud saja, adapun agak sedikit sakit di jidat ya palingan nggak lama sakitnya. Paling hanya sekedar celkat-celkit gitu saja. Nah untuk itu sebaiknya ini kalau kita mau sholat ya diperiksa dulu. Kalau bisa diperiksa dulu, dikebutin dulu, disapu dulu ya. Atau kalau sajadah ya dikepretkan dulu, dikibaskan dulu baru pakai sholat. Ya, jangan langsung begitu pas giliran di tengah-tengah sholat sibuk membersihkan sajadah. Nah itu nggak benar.
Pertama, sholatnya nggak khusyuk. Kedua, ya tadi, larangan. Sama saja menghilangkan rahmat yang ada di depan kita. Babur ruhsyati, babnya kemurahan. Ruhsyah. Fihi, di dalam mengusap. Mengusap pasir tadi. Marotan, 1 kali. Jadi babnya diberi kemurahan untuk mengusap tapi hanya 1 kali. Seret gitu saja. Kalau sekiranya memang terpaksa sekali, ya sekali saja. Jangan terus sampai berkali-kali, bahkan ditiup-tiup. Nah, tidak boleh. Akhbarana Suwaid ibnu Nasr qala ambana Abdullah ibnul Mubaraki anil Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir qala, berkata Yahya, Hadatsani, telah bercerita kepadaku Yahya, siapa Abu Salamah ibnu Abdurrahman qala hadatsani Mu'aikibun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, in kunta, jika ada engkau, la buddha, harus, atau tidak boleh tidak, ya harus, fa'ilan, orang yang berbuat, terpaksa harus berbuat untuk membersihkan di depannya, ya famarrotan, maka 1 kali. Jadi kalau memang terpaksa karena kotor banget gitu, maka diperbolehkan tapi 1 kali usap saja, seret, ya, nggak boleh berkali-kali, apalagi sampai terus ditiup-tiup lah. Jadi akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Nah, keduanya tadi ya akan menghilangkan rahmat itu. Babus tasdidi, bab beratnya. Tasdidi, beratnya. Filtifati, di dalam menoleh. Filtifati, di dalam menoleh. Fis sholati, di dalam sholat. Beratnya menoleh di dalam sholat, artinya menoleh ke belakang. Nah, beratnya seperti apa itu? Lagi sholat, nengok atau noleh ke belakang. Akhbarana Suwaid bin Nasr qala ambana Abdurrahman bin Mubarak an Yunus an Zuhri qala, berkata siapa? Zuhri, sami'tu, mendengar aku, Abal Ahwas, pada Abal Ahwas. Yuhadithuna, bercerita siapa Abal Ahwas kepada kami, fi majlisi Sa'ad bin Musayyab, di dalam majelis Sa'ad bin Musayyab. Ya, majelis itu ya tempat belajar mengajar, ya. Wa ibnal Musayyabi, dan Ibnal Musayyab, jalisun, orang yang duduk. Annahu, sesungguhnya Ibnal Musayyab, sami'a, mendengar, Abadzarin, pada Abadzar, yaqulu, berkata Abadzar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullah, tidak henti-hentinya Allah, azza, maha mulia, siapa Allah, wa jalla, dan maha agung,
Muqbilan orang yang menghadap. Muqbilan orang yang menghadap alal abdi atas hamba. Fi sholatihi di dalam sholatnya hamba. Malam yaltafit selagi tidak menoleh siapa hamba. Faida sorofa ketika telah berpaling atau memalingkan siapa hamba. Wajhahu pada wajahnya, tidak lagi menghadap ke arah kiblat, tapi wajahnya sudah berpaling. Insorofa maka ya berpaling siapa Allah. Insyarafa berpaling siapa Allah anhu dari hamba. Demikian juga Allah ya berpaling dari hamba itu. Dari Abi Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak henti-hentinya Allah Azza wa Jalla menghadap kepada hamba di dalam sholatnya, selama hamba itu di dalam sholatnya dia tidak memalingkan wajahnya atau tidak menoleh. Jadi selama hamba di dalam sholat dan dia khusyuk menghadap ke arah kiblat, maka dia berhadapan dengan Tuhannya. Allah ada di depan kita. Ya. Tapi ketika hamba itu dia sudah menoleh ke belakang, maka Allah pun juga berpaling dari dia. Nah, makanya selama kita dalam sholat, kalau kita sholatnya itu benar, kita sholatnya tidak noleh-noleh, maka kita selalu berhadapan dengan Allah. Nah itu langsung dilihat oleh Allah. Kita berhadapan langsung dengan Allah. Ya, maka termasuk itu yang membatalkan kita sholat. Di belakang ada suara apa, tengok. Ya nggak boleh itu. Atau ya lirak-lirik ke kanan ke kiri. Nah ini sudah tidak tumakninah sholatnya. Ya. Lirak-lirik ada apa lirik dia ada lirik. Nah ini berarti sudah tidak khusyuk, padahal perintahnya dzu basoroka ila maudhi sujudika, arahkan, letakkan pandanganmu di tempat sujud kamu. Nah, jadi jangan lirak-lirik ke sana, noleh-noleh, supaya khusyuk, panteng ya menghadap dan melihat tempat sujudnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Demikianlah untuk lanjutan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah. Mudah-mudahan menambah manfaat dan menambah barokah.